yang saya hormati para bidang dan para pejabat struktur dan seluruh pegawai di bidang dan pimpinan yang saya muliakan. Pada pagi hari ini sengaja kami mengumpulkan seluruh pegawai di lingkungan ini karena mengawali tugas saya selaku Kadudeni berhitung walaupun sertifikat menang satu secara efektif pada hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengabsen dulu karena saya belum kenal satu sama lain, terutama para pegawai. Mungkin kalau untuk pejabatnya ada beberapa yang sudah saya kenal. Di sini saya lihat ada sekitar 60 ya Bu ya, 60 pegawai di lingkungan Kadudeni ini, baik yang struktural maupun JMU. Saya mulai dari Bu Eliana di samping kiri saya ya, Pak Suwadi, Bu Molina Rahmat MM, Pak Egi Rohedi, Dr. Tirtianida Parudi. Oh, Bu dokter ya, dokter umum ya. Karena saya punya anak dokter gigi, jadi saya kalau dokter gigi saya nggak perlu praktek kan. Staf apa ya? Amirul harapan terbaik. India Islam Antartika. Islam Paruli Samosir. Saya betul Pak. Putri Utara. Siap saya Pak. Penata usaha bagian kepegawaian. Oke, terima kasih. Jadi saya mencoba mengenali satu persatu pejabat struktural dan pegawai di lingkungan ini. Mungkin kalau tadi saya ingin mengetahui rekan-rekan semua, sekarang jelas saya mungkin pada saat saya sudah menyampaikan nama saya sudah tahu. Saya dari alumni PTK 7 Pak Suwadi. Sebetulnya saya sudah lama betul beliau dan sekaligus juga beliau saya dulu sama-sama alumni di Tarumanegara ya Pak ya. Kalau dengan Bu Molina saya sempat kumpul di Sumatera Utara dan saya dulu waktu itu sempat mengambil S2 di Universitas Sumatera Utara dan saya sempat 3 tahun di Medan. Dan kalau Bu Eliana ini berapa kali saya kumpul dengan Bu Eliana. Begitu beliau selesai melaksanakan pendidikan PTK 17, dia PPNS bareng saya di Bandung, dan waktu di Direktorat pun sempat ketemu ya Bu ya. Jadi ada beberapa rekan yang memang sudah kenal, dan saya lihat di Kadudeni ini juga terutama pejabat struktural sudah ada yang sekian lama bertugas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mendapatkan mutasi dan sekaligus promosi mungkin, dan saya selalu doakan dan juga mendukung rekan-rekan semua yang mungkin nanti akan mutasi dan promosi dengan harapan tentunya mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di selama ini di hidup ini. Dari tahun umur ini berjalan
setengah ya. Tapi saya dengar Bu Eliana, kalau saya itu masih berbuka kan dulu. Kan dulu. Bulan ya. Saya selalu ingatkan Bu, ada saatnya semua juga akan diuji. Jadi apa yang bisa kita berbuat, saya selalu mengatakan sama anggota saya waktu di tempat lain, besok pun kita mau pensiun, apa yang bisa kita berbuat untuk organisasi hari ini ya. Rekan-rekan sekalian, jadi di kesempatan pertama ini saya perlu menyampaikan sebagai kakak yang baru, saya tentunya tidak bekerja sendiri, saya juga dibantu oleh seluruh rekan struktural dan seluruh pegawai baik di maupun di dan niatan kami di sini sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Kanwil kemarin, saya sudah harus bergerak cepat karena memang saya lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus segera saya tindak-lanjuti. Dan saya selama ini alhamdulillah saya biasa bekerja juga, bahkan selama saya di direktorat hampir tidak ada waktu untuk berleha-leha, bahkan tidak jarang saya sering pulang sampai tengah malam dan memang itu tuntutan pekerjaan. Jadi segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, berbeda insya Allah tidak ada beban dari kita dan tidak ada pikiran-pikiran lain kecuali kita berpikiran kepentingan organisasi. Jadi kalau kita cermati di sini, saya banyak membaca beberapa pengumuman-pengumuman. Ini semuanya mulai dari cabur kerti, pancabakti, kemudian nanti pasti ya yang dicanangkan oleh kementerian. Sebetulnya kalau kita cermati catur tertib ini, para senior kita jauh-jauh hari sudah menuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terutama kalau kita cermati di sini Pancabakti Insan Imigrasi. Pancabakti Insan Imigrasi kalau dimaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam itu. Ini senior-senior kita sudah memikirkan sebelum pasti dicanangkan pasti itu sudah dituangkan atau dicanangkan nilai-nilai yang ada di Pancabakti Insan Imigrasi. Kalau rekan-rekan mencermati di sini yang pertama adalah takwa. Dalam artian takwa ini kalau istilah di dalam agama Islam dan mungkin juga untuk agama-agama yang lain pasti mengandung arti yang sama. Takwa dalam artian Islam itu melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Itu arti takwa. Jadi urutan 1 sampai dengan 5 ini tidak berdiri sendiri. Dengan kita bertakwa itu di sini ada menjunjung tinggi kehormatan, cendekia, integritas pribadi dan hormatan. Itu satu dengan lainnya itu saling berkait. Demikian juga dengan catur tertib administrasi, di rumah tangga, tertib disiplin kerja, dan tertib perkantoran. Ini secara manajerial memang sudah pas gitu ya. Oleh karena itu belakangan dicanangkanlah apa yang kita kenal dengan nilai-nilai yang perlu dilaksanakan di lingkungan kerja dan profesional, akuntabilitas, akuntabel, sinergi, transparan, dan semuanya apa yang terkandung di kata-kata pasti itu dan di Pancabakti termasuk di catur tertib ini mengandung nilai-nilai yang sudah satu dengan lainnya saling berkaitan. Sebagai alumni yang baru, oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan untuk
kita bersinergi. Saya melihat ini nggak usah tekan-tekan, saya agak santai. Jadi nanti saya mungkin tidak satu arah, tapi saya kalau bisa dari dua arah. Kalau memang ada masukan dari rekan-rekan semua, silakan. Dengan masuknya saya lihat di sini ada dipangkas pohon dan taman, jadi membawa nuansa baru. Jadi ada semacam ada ini ya, pencerahan ya, pencerahan. Saya lihat agak gelap. Mudah-mudahan dengan masuknya saya ini juga membawa pencerahan. Tapi semuanya ini tentunya atas dukungan dari seluruh pejabat sekolah dan rekan-rekan sekolah. Saya sangat memahami kondisi rekan-rekan semua, karena saya juga sebelum saya jadi Kadin, saya Halaman rumah. tapi ini mengganggu pengamanan enggak? Baik, jadi saya ulangi lagi. Sebelum saya tidak serta-merta langsung menjadi calon deputi. Saya juga sebagai pegawai, saya merintis dari bawah. Saya mulai dari CPNS, jadi jalan imigrasi, PI, dari PI jadi kasubsi di kelas 2, dari kasubsi kelas 2 jadi kasubsi kelas 1, dari kasubsi kelas 1 jadi kasih. Berapa kali saya jadi kasih, saya pernah menangani ya waktu jadi PI, atau jadi kasubsi, saya pernah juga berkecimpung dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan para TNI kalau dulu masih karantina imigrasi. Cuma belakangan kan disebutnya sebagai rumah detensi imigrasi. Dedikasi sekian lama, jadi KPU, jadi Nakani, Kasubit 2 kali, bahkan baru saya sekarang bisa melangkah sebagai Kadin dengan eselon 2B. Jadi cukup panjang, saya sudah 32 tahun berada di jajaran imigrasi dan masuk imigrasi. Dan selama bertugas saya juga banyak berkecimpung ke hal-hal yang baru. Bagaimana saya sebagai seorang teknis menangani kapal bagus di Gunung Indah. Jadi saya banyak belajar masalah fasilitatif. Alhamdulillah selama saya jadi kapal PU saya bisa membangun kantor imigrasi khusus yang Selatan yang sekarang ini kita bisa lihat. Setelah itu saya juga pernah di Sisdik, saya jungkir balik di Sisdik, menangani sisteman yang selama ini belum pernah saya temui atau saya tangani di Kanib, tetapi saya segala sesuatu memang saya diberi kesempatan untuk belajar dan saya memang modalnya cuma mau belajar. Alhamdulillah selama saya di Sisdik saya bisa menangani dan berjalan secara baik walaupun menghadapi beberapa kendala karena saya juga merangkap sebagai PPK. Terus saya sejak tahun 2003 saya pernah jadi panitia pengadaan. Berapa kali saya jadi PPK, sampai detik ini pun saya masih menjadi PPK di Jawa Imigrasi, terutama yang berhubungan dengan sistem. Saya masih mungkin akan balik ke Jakarta untuk menyelesaikan karena saya ada lelang jaringan komunikasi yang sampai saat ini belum tahap
dan nilainya kadang-kadang sangat fantastik. Untuk sewa jangkau model itu tidak kurang dari 50 miliar. Itu satu pekerjaan. Jadi, tetapi selama kita memegang nilai-nilai atau norma-norma yang ada, ya kita harus tetap punya keyakinan. Dan nanti saya juga akan menghadap saya biar karena saya ucap saya harus fokus di UNIP karena di sini tidak kalah banyaknya pekerjaan yang harus ditangani. Makanya tadi saya sempat Bu Morina ke saya karena ada beberapa paket pekerjaan yang harus segera kita laksanakan. Untuk tahap pertama mungkin saya juga berharap nanti untuk kegiatan capacity building ini bisa segera dilaksanakan dan mungkin bisa dilakukan beberapa tahap karena kita juga harus tetap ada STM dari kantor. Waktu di Semarang saya setahun bisa 3 kali. Nanti materi yang akan disampaikan di dalamnya ada berupa outbound, ya, mungkin juga ada pembekalan baik yang bersifat untuk manajemen perubahan ataupun yang sifatnya untuk PSQ. PSQ itu nanti tergantung nanti bagaimana dibikin. Dan itu semua juga dibarengi dengan ada semacam rekreasi. Jadi tidak semata-mata untuk menggerak pembekalan, tapi kita masih bisa ada kegiatan yang sifatnya rekreasi. Itu saya minta Bu Morina nanti untuk disediakan. Dan juga nanti bagi rekan-rekan pegawai ya dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas daripada kompetensi daripada seluruh pegawai. Ini sudah tuntutan. Mungkin nanti akan dilakukan kami kesempatan beberapa diklat. Saya dengar di sini juga sudah ada kursus bahasa Inggris. Mungkin nanti juga kalau memang perlu ada kursus yang berkait dengan Barjas, saya minta juga segera Pak biar ada beberapa rekan di program ini yang bersertifikasi. Saya sebagai pejabat imigrasi pun dari tahun 2007 saya sudah penuh sertifikasi. Jadi saya berusaha untuk orang-orang takut mendapatkan sertifikasi, tapi saya tetap berusaha untuk mempunyai sertifikasi. Silakan, langsung aja. Jadi itu pengembangan sumber daya manusia kita yang ada di Indonesia perlu diperhatikan. Saya tidak kata-kata hanya mengurusi yang sifatnya untuk kursi di lingkungan detik, tetapi saya juga akan memperhatikan pengembangan daripada sumber daya manusia. Termasuk saya ingin menanamkan dari masing-masing ini untuk meningkatkan disiplin dan kepekaan terhadap situasi dan pekerjaan yang kita lakukan. Apalagi di sini kita mengawasi para TNI. Jadi masing-masing personil petugas harus tetap menjaga atau meningkatkan kewaspadaan. Tanpa adanya kewaspadaan, saya pernah punya pengalaman pahit. Waktu itu saya masih di Padang, ada seorang TNI. Secara pergaulan sehari-hari, sepertinya dia sudah nggak mungkin untuk tabu. Kita sudah biasa di luar ngobrol, paling. Tapi kan bisikan-bisikan orang di luar ini mungkin ada janji-janji yang akhirnya dia jadi lari.
dan saya ikut diperiksa, padahal saya bukan mempunyai tugas sebagai yang mengurusi masalah TNI. Saya bertugas di bandara, tapi karena saya diminta tolong oleh Kakak Nim menyusun daftar piket, dan pada saat dia lari itu tidak ada daftar piket. Jadi siapa yang dimintakan pertanggungjawabannya yang kembali kepada yang membuat daftar piket. Jadi kewaspadaan itu perlu. Tidak berarti ya kita secara persuasif sudah lihat sih ya biasa saja, tapi kewaspadaan itu tetap harus ditanamkan di jiwa kita masing-masing. Karena begitu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita akan dimintakan pertanggungjawaban, dan sanksinya itu sebagai konsekuensi ya harus kita tanggung, kadang-kadang seperti itu. Terus terang saya ini mengingatkan kepada teman-teman, jadi apa yang sudah dituangkan dalam SOP tadi kan saya bicara takut, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang atau tidak dilakukan. Jadi kalau kita bisa memaknai itu sudah cukup luas pengertiannya. Jadi kita sudah diatur dengan SOP. Tolong SOP itu betul dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai Karudanim ini tentunya tidak selalu saya berada di kantor. Saya juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan selama ini waktu saya jadi kakaknya pun saya secara operasional tidak, saya harus menandatangani paspor segala macam. Itu saya delegasikan kepada kasih saya. Sehingga kalau saya harus langsung berkecimpung menangani itu, secara personal saya tidak bisa berkoordinasi secara luas. Tapi karena itu sudah saya delegasikan, tapi tetap dibawa kembali dan pengawasan saya sebetulnya. Demikian juga nanti mungkin saya di sini, saya percayakan dengan para kabit, para struktural, bagaimana tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya dan selalu dilaporkan kepada saya karena saya bisa update terus. Dan saya akan selalu komunikasi juga ke direktur jenderal, ke Kabit dan sebagainya. Itu yang terpenting. Terus ada beberapa hal juga harus dipedomani, Bu. Jadi saya mungkin lebih banyak bersifat fasilitatif dan beberapa pembinaan pegawai. Kita kan masing-masing sudah memiliki SKP ya. Jadi apa yang sudah dituangkan dalam SKP itu perlu betul-betul dipahami oleh masing-masing individu, karena ini sifatnya pekerjaan yang sudah terurai di SKP. Dan saya juga tidak tahu apakah di sini SKP sudah diterapkan. Kalau memang belum, nanti dibentuk tim SKP itu yang harus betul-betul dijalankan, karena setiap kontrol dari pimpinan ke bawahan, contoh dari Karudanim ke Kabit ke Kasih atau Kabak ke Kasubag sampai dengan ke personil yang menjadi anggota. Saya termasuk juga ikut di dalam tim SPP, sistem pengendalian intern pemerintah. Itu di Direktorat Jenderal Imigrasi. Mungkin kemudian tahu saya hampir semua tim di Direktorat Jenderal pasti saya ikut. Jadi yang sifatnya fasilitatif, yang sifatnya teknis substantif, jadi saya terlibat. Jadi itu tolong, kalau itu semua sudah berjalan, kontrolnya enak. Di SKP uraian tugasnya ini, targetnya ini, capaiannya ini, dan
setiap saat bisa kontrol dalam rangka SPIP dan ada penilaian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan secara garis besar sebagai prinsip saya bekerja tentu atas dasar kebersamaan, sinergi dengan seluruh struktural dan tentunya juga dengan seluruh pegawai. Saya tidak ada artinya sama sekali tanpa bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya juga waktu bangkit dengan Pak Dirjen bilang, tolong kinerja Bapak selaku Kadin itu tetap harus ditingkatkan dan semua terekam dan terrecord di pusat. Apapun yang terjadi di sini sekarang di era teknologi informasi, apa yang terjadi di sini dan seketika itu juga sampai informasinya ke pusat. Karena saya lama di sistem dan saya lama di direktorat, apa yang terjadi di seluruh kantor di Indonesia ini, baik itu dengan berita di WhatsApp, karena ada WhatsApp group, melalui SMS, melalui Facebook, Twitter, dan semuanya dengan segera bisa diketahui. Belum lagi di pemberitaan yang online dari media online. Jadi tolong segera, saya wanti-wanti dari awal sejak saya berdiri, karena sejak saya menduduki jabatan ini, dan saya berharap terutama terkait dengan penyerapan anggaran sekali lagi ini juga harus dipacu karena ini menyangkut penilaian kinerja. Di satu sisi kita harus segera menyerap anggaran, di sisi lain kita juga harus secara akuntabel mempertanggungjawabkan. Tapi jangan khawatir, selama kita melaksanakan dengan norma-norma yang ada, insya Allah didasari dengan niat yang memang untuk kebaikan dan kita tidak perlu nego-nego, insya Allah. Saya mungkin rekan-rekan tahu bagaimana saya berjibaku menghadapi auditor BPK dengan pekerjaan yang sedemikian besarnya, tetapi sampai dengan Pak Dirjen itu saya bilang, saya tidak ada niat lain, saya hanya kepentingan organisasi. Apa yang saya lakukan itu tidak lebih daripada itu. Jadi pimpinan percaya dan memang faktanya seperti itu. Jadi selama kita niatnya baik dan untuk kepentingan organisasi dan kita tidak pernah berpanggung. Kalau ada misadministrasi itu hal yang berat. Dengan segala keterbatasan pasti misadministrasi tidak bisa kita hindari. Mungkin kalau memang niatnya sudah lain dari yang digariskan, mungkin ceritanya juga akan lain. Saya Staf Reskrim juga saya. Jadi nggak bisa khawatir. Mungkin kalau udah dengar Baris Krim tadi udah serem ya. Saya sering, bukan hanya BP, Baris Krim. Ya semua juga ya perasaan was-was pasti ada. Tapi selama kita memang nggak berbuat sesuatu, kenapa harus ini? Saya rasa demikian. Mungkin nanti ada tambahan dari rekan-rekan kami, para kabir dan tata usaha, kami persilakan, dan juga mungkin nanti ada saran masukan dari seluruh pegawai, kami persilakan. Dan satu hal mungkin Bu Eliana kebetulan ada undangan nanti, saya nanti bicara secara jauh bisa mewakili. Saya rasa demikian, kalau lebihnya mohon maaf.
perhatian dan bantuan rekan-rekan semua. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Yang mana antara pegawai dan Bapak Karudini sudah saling mengenal, walaupun mungkin Pak Karudini masih sepintas, tapi saya yakin dalam beberapa bulan satu persatu anak-anaknya ini akan diingat di pikirannya Pak. Dan ini tak lupa juga Pak, mohon maaf juga ini ada juga 12 orang honor kita. Nah tentunya tidak apa-apa, saya panggil aja untuk berdiri biar berkenalan dengan Bapak. 1 Agusnawan, Hafiz Anugrah Pratama, ya, Niko Pulobian, Januar juga, ada Januar. Kemudian Muhammad Hatta, Eko Wahyudi, Samsudin, Agus Purwaka, Doni Saputra, Amannya, Sabar Nahroni, mana Sabar? Anggiat Sanjaita, ya ini yang baru ya Pak. Ratniyanti Saputri. Ya baik, mudah-mudahan saya harapkan bagaimana komitmen kita sebelumnya, adalah kita berawal dari menepati janji kita, berakhir daripada komitmen kita itu kita laksanakan. Jadi kalau untuk kemudian mungkin minggu besok ada Pak Kanwil yang akan memberi pengarahan. Harapan kita sama-sama memenuhi komitmen yang kita sudah janjikan. Walaupun agak terlambat karena terlambatnya terlalu banyak. Kemudian kita buka peluang ini. Pak Pur, untuk Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Karudini, Pak Anda hadir. Jadi pada intinya Bapak Karudini ini yang pertama integritas. Kalau saya ini integritas kita harus betul-betul kita pahami. Dan yang kedua Bapak Karudini tidak mau memandirikan Rodenim ini. Jadi SDM kita mau ditingkatkan. Sekarang masalah kerja saja kita belum mandiri ya. Nah, Pak Karudini ini arahnya ke situ supaya nanti bisa mandiri. Jadi kita tidak tergantungan dengan orang lain. Bapak Karudini tadi memang bilang saya senior, memang senior, tapi di sini bukan senior Pak. Ya. Saya tetap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Putra Pak, anggota lapangan pengamanan. Mungkin bukan saran karena hanya untuk referensi buat kita. Maaf, izin Pak. Kami pengamanan mau minta tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di atas kami. Untuk menghadapi DTNI kami hanya meminta agar sedikit tidaknya lebih tegas terhadap DTNI. Jadi kami yang di pengamanan ibaratnya ujung tombak di depan. Kalau tidak ada kami, Rudin, kalau pemikiran saya tidak ada kami, Rudin, meskipun berjalan tapi tidak ada yang jaga Pak. Meskipun kami dalam kata mungkin di bawah. Kemudian untuk kerja kami memang kerja nggak banyak Pak. Kalau dilihat mungkin orang memandang dari luar atau bagian-bagian lain, kami hanya duduk diam, pandangin orang. Tapi jenuh Pak, jenuh. Meskipun kerjanya 12 jam, duduk, nggak ada istirahat, hanya lihat. Kemudian kalau dulu hina lagi, wah sakitnya bukan main Pak.
Jadi alasan kenapa kami sedikit berontak dulu, termasuk saya, jujur saya, karena hal-hal seperti itu Pak. Kita kerja, kita memberikan insya Allah yang terbaik. Kita bekerja sesuai perintah atasan. Kemudian ada keputusan yang plan, ada keputusan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kita bingung mau ngikutin yang mana. Sementara ikutin yang satu kita salah terhadap yang satu, ikutin yang satu kita salah terhadap yang satu. Kemudian kita itulah keluar kata goblok, bodoh, itu kan menyakitkan Pak. Jadi kami meskipun kami muda dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi kami juga sudah berumur, apalagi saya sudah berkeluarga, kami sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Mungkin buat teman-teman juga, saya mau pilih teman-teman, meskipun kami dengan golongan yang rendah 2A, 2B, 2C, 2D, kami juga mohon diayomi dan mohon saya. Terima kasih untuk kita Pak. Tanggapi apa yang disampaikan oleh Rizky ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kita memang perlu ada kebersamaan dan juga di dalamnya adalah untuk menyamakan persepsi. Jadi dalam hal menyikapi permasalahan terhadap PTU, insya Allah dari mulai tahun ini berkabin atau apa terus kepada tugas di lapangan, tentunya supaya jangan iklan terjadi. Ya, tentunya nanti kita akan cermati dan insya Allah sih kalau kita sudah satu komando biasanya tidak terjadi hal itu. Dan secara satu dengan lain, satu pegawai dengan yang lain, dari atasan ke bawah, semuanya juga kita sudah diatur dalam norma-norma atau yang tidak oleh etika kedinasan itu. Jadi itulah makanya saya tadi menyinggung masalah SPIP yang memang atasan juga harus bisa mengawasi atau mengayomi bawahannya bagaimana supaya bawahan ini bisa melaksanakan tugas. Jadi itu semuanya sudah tinggal kita implementasikan bagaimana merealisasikan ini. Saya rasa kami punya teman atau rekan-rekan tapi ini sudah boleh dikatakan senior dan saya yakin masing-masing punya kompetensi. Oleh karena itu kalau enggak punya kompetensi sesuatu yang mustahil bisa menduduki sebagai struktural, maka itu eselon 3 atau eselon 4. Tapi semuanya memang melalui proses pembelajaran dan semuanya juga tentu ada hal-hal yang mungkin adanya persepsi yang atau tanggapan yang diterima berbeda itu kadang-kadang mungkin hal-hal yang belum adanya pemahaman satu dengan lain. Tapi intinya kalau pimpinan aplikasi kabin menentukan sebenarnya pada intinya adalah untuk tujuan kebaikan. Karena saya yakin pasti itu kebaikan. Jadi tidak apa dari pengamanan di lapangan ini memang perlu disampaikan. Tapi biasanya juga jangan direct dari tugas pengaman kami kayak akademi kan di situ ada hierarkinya, ada kasihnya kasihnya menyelesaikan, kasihnya lapor kabin baru akademi baru kabin yang sudah bisa menyelesaikan ya sudah cukup. Saya rasa itu nanti kita akan mungkin ada tanggapan dari ini Bu Molina juga kabar TU itu karena pernah jadi kabar TU ini Bu punya tusi juga dalam rangka pembinaan personil. Saya waktu kabar TU di Jakarta Selatan memang menangani personil
masing-masing punya rasa keinginan dan yang macam-macam. Jadi kalau kita harus selalu memuaskan keinginan dari masing-masing personil, sesuatu yang tidak bisa ya. Tapi keterbatasan itu harus dipahami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Morita. Itu surat tanda keluar. Ya, jadi di sini salah satu yang staff juga nanti bisa kita kadar untuk misalnya tugas karena dia baru lulus dari ujian dinas ya, penyesuaian kerja ya. Baik, terima kasih Rizky. Mudah-mudahan apa yang kamu mewakili teman-teman sudah direspon Pak Surya, tentu nanti juga itu sudah akan diberikan kembali. Oh, Pak Surya. Ada satu orang lagi yang mau menyampaikan apa yang mau sampaikan. Kalau misalnya nggak ada, Komandan. ada komandan. Dan harapan saya begini, kita saling sinergi ya. Iya, Pak Brahma ini, Pak Brahma. Komandan Bravo atau Capi? Saya pura-pura saya komandan. Karena kalau nggak ingat ini langsung disambar memang anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya nggak ada yang mau yang khusus yang ingin kami sampaikan, cuma di sini yang pertama-tama perkenalkan kami segenap anggota keamanan ini menyambut Bapak dengan tangan terbuka. Setelah sekian lama mungkin kami merindukan kehadiran itu yang pertama Pak. Yang selanjutnya menambahkan dari rekan saya Rizky masalah teknis SOP tadi Pak yang Bapak sudah sampaikan. Setahu kami juga sampai saat ini kita belum memiliki SOP yang betul-betul mengatur semua detail apa yang mesti kita kerjakan. Yang kita terima itu hanyalah flow atau alur kerja aja Pak. Mungkin harapan kami ke depannya bisa sama-sama kita selesaikan dan kita teman-teman siap mendukung untuk itu. Saya kira mungkin itu aja Pak. Lebih kurang kami mohon maaf kalau memang di depan Bapak kami terkesan seperti gimana, tapi pada intinya kita semua di sini saling menyayangi Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Brahma ya. Jadi terkait dengan harapan dari Pak Brahma, makanya tadi saya untuk disegerakan adanya kegiatan KPSDB. Dengan adanya kita melakukan KPSDB, di situ nanti ada kegiatan yang outbound. Di situ dalam outbound itu dirancang sedemikian rupa untuk kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain dan juga akan terbentuk kebersamaan. Selama ini, saudara mungkin ini untuk yang pertama kali itu ada hikmah yang bisa kita petik dari acara ini. Belum lagi pembekalan mindset kita juga harus berubah mindsetnya kita, gaya kerja kita yang selama ini mungkin rekan-rekan banyak belum memahami, tetapi nanti dengan itu insya Allah. Dan terkait dengan SOP itu saja semuanya sebetulnya untuk penanganan untuk SOP ini di banyak rudenif dan banyak waktu yang sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke tugas-tugas yang ada di rudenif. Dan saya sendiri sebagai orang yang mungkin saat ini ditugaskan untuk menangani rudenif, saya sudah bawa satu bundel SOP dalam hal penanganan rudenif, tapi dalam bentuk hardware-nya. Saya punya software, nanti kalau ini sedikit fotokopi, di situ sudah dituangkan dalam peraturan Menteri dari masyarakat, peraturan budget peraturan Menteri berupa SOP penanganan rudenif di rudenif.
semuanya sudah ada. Tapi kalau kita punya inovasi dari masing-masing satker, biasanya kalau kita mau mencapai suatu target ISO 9002 itu kita memang harus menuangkan lagi dalam SPM standar pelayanan umum, standar lingkungan yang baik. Itu biasanya memang. Tapi biasanya ada SOP. Kemarin juga saya banyak merancang SOP termasuk untuk SOP seluruh TPI dari TPI udara, TPI laut maupun udara, baik yang berhubungan dengan pelayanan penyelesaian warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Jadi sekarang tidak ada pekerjaan yang tanpa didasari atau diatur dengan SOP. Hampir seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan itu diatur dengan SOP, termasuk dengan saya di dalam mau diperbanyak. Saya demikian, terima kasih. Jadi pada intinya mungkin dulu berkasih sayang ya, sekarang pokoknya disayang terus lah. Nah mungkin satu dari fasilitatif, jadi fasilitatif Bu Sri, Om Sri, ini yang terakhir ya Pak ya, kenapa Bapak kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Badan Kepegawaian Pak selama ini apel pagi dilaksanakan dari Senin sampai dengan Kamis. Jadi itu setiap hari Badan Kepegawaian absen. Ada absen yang sudah aktif industri, absen dapat hadir apel pagi namanya planet. Jadi apakah apel pagi ini masih tetap berjalan seperti sebelumnya dari Senin sampai Kamis, ataupun masih bisa Senin dan Kamis aja? Kesempatannya itu Pak untuk tidak menghilangkan misi ini, dan semua ini kami saya atas nama karyawan-karyawan berbangga dengan adanya kehadiran Bapak dan mulai hari ini juga yang sebelumnya kita sudah kebiasaan semua itu dengan rasa kasih sayang. Jadi mulai hari ini kasih sayang itu bertambah. Jadi semuanya kita awali dengan rasa kasih sayang. Kalau itu pun ada marah sama kasih sayang. Kiranya saya sampaikan Pak atas penting nih ya, penting nggak? Jangan banyak potongan. Ini masalah apel pagi ini Pak, sampai ada perdebatan waktu kami di Kanwil, karena kan ada PP nomor 22 Pak, bahwa satu bulan itu, karena kita di sini Pak rata-rata tuh pulangnya di bawah jam 5 Pak, sehingga kadang-kadang anak-anak juga yang pulang jam 5 aja, jam 5 bahkan jam 6, jam 7, dan jam 8 gitu Pak. Jadi setelah kita lihat dan analisa bahwa Senin sampai Kamis itu jadi keterpaksaan Pak, bukan lagi jadi macam wiling-wiling kita ini Pak. Jadi berumur, buru-buru dan tidak ada makna. Nah jadi teman-teman ini ada dari dulu mengatakan Pak, Senin Kamis Rabu, dan itu kami berawal dari kata jujur, berhasil daripada mendapatkan janji seperti yang di Kanwil Senin dan Kamis. Jadi 2 hari Pak, Selasa dan Rabu itu mungkin tidak ada mengantar anak dan sebagainya, punya waktu walaupun tidak mengurangi kedisiplinan, namun itu pun tergantung daripada Bapak. Kita hanya jangan adik-adik pikir saya sebagai Bapak TU, Bu Sri sebagai Kasubag Kepegawaian tidak menyampaikan kepada Bapak. Ini kan kita sampaikan kepada Bapak, nanti Bapak yang mengambil keputusan. Kalau memang kata Bapak ya dengan konsekuensi tadi seperti permintaan, namun kalaupun tidak, mari kita laksanakan dengan penuh Tujuh.
Jadi ini dulu terkait dengan jadwal. Saya tentunya akan konsultasi dulu dengan karena ini kan di sini satker di bawah Kanwil. Kalau kami di Direktorat Jenderal memang apel itu Senin pagi dan yang terakhir adalah hari Jumat sore pulang. Jadi apel paginya Senin satu kali, sampai hari Minggu. Terus apel lagi saat pulang hari Jumat jam 4 ada pagi jam 8. Tapi karena ini rudentik di bawah Kanwil, saya tidak tahu ada kebijakan di lingkungan Kanwil atau dari Pemda setempat. Nah, ini kan jabatan dari kebijakan. Nanti kalau saya mengambil keputusan sendiri yang bertentangan dengan kebijakan itu tentu nanti saya disalahkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya juga pernah di Kanwil. Saya dulu di Kanwil Jati. Ini ada orang Jati di sini, Pak Asmoni ya. Saya di Kanwil Jati sebagai Asubdit Intelijen. Di sana di Kanwil kan Bapak tahu kerjaan praktis kalau mau dicari sih nggak pernah ada pasti ada. Tapi mulai dari Kadif, dan Kasubdit tetap di divisi migrasi untuk di Kanwil Jambi itu praktis untuk pekerjaan itu tidak ada karena kantor imigrasinya hanya di Jambi dan Jawa. Tetapi kewajiban apel bahkan jam 7 pagi itu nanti sore apel pulang jam 3. Jadi dari pagi sampai jam 3 hanya tunggu apel. Bayangin. Tapi karena itu udah kebijakan, nggak bisa kita hindari. Saya waktu itu berangkat jam 7 sekedar apel, dan apel banyak orang sampai habis alamannya banyak semua. Nunggu apel pulang. Tapi ya karena kebijakan, ya, nah itu makanya ini mohon dipahami kalau memang sudah kebijakan, ya tentu saya jangan mengambil kebijakan sendiri. Tetapi saya juga sebagai Kadin, ya kalau memang tukang ini punya batas-batas toleransi, batas-batas toleransi. Tapi saya selama saya di Direktorat, alhamdulillah saya termasuk yang disiplin dalam apel baik Senin maupun pulang. Mungkin kalau Bapak cek, saya masih penuh. Walaupun yang lain saya nggak mau ngeliatkan diri. Jadi saya membiasakan diri dari diri saya sendiri. Kalau memang nanti apalagi bikin alasan padahal nggak sakit, bikin alasan sakit, nah saya malah takut. Tapi betul-betul kasih sakit. Jadi jangan mencari cara. Tapi kalau memang ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak bisa dihindari, yang mau mengerjakan alasan. Bu, saya hari ini, Pak, hari ini saya ada menjemput anak saya atau mengantar anak saya harus rumah sakit. Loh, tidak ada salahnya lah. Kalau kita izin aja boleh. Ya itu batas toleransi ya Pak. Tapi jangan mengatakan. Ya saya rasa jelas ya, karena kebijakan ini bukan ini saya nggak tahu, nanti saya pelajari dulu. Tapi pengalaman memang ada di terjadi kami Jambi kebijakan apel sekarang dan pagi dan pulang. Tapi di sini saya nggak tahu. Di Direktorat hanya Senin apel pagi dan apel pulang hari Jumat sore. Jadi saya demikian, terima kasih kepada waktunya. Kita cukup karena waktu tambahan dari Pak Bupati. Terima kasih. Tadi kita berapa ya para masalah SOP yang mungkin
Jadi terkait dengan kan di sini masing-masing punya wilayah tugas sesuai SKP ya. Tapi di dalam SKP mekanisme kerja dari masing-masing petugas mungkin peralihan dari tugas piket ini ke piket ini kan perlu alurnya betul ya. Itu apa-apa nanti dirumuskan aja. Saya selaku Karudenim bisa membuat keputusan terkait dengan pengaturan mekanisme kerja. Nanti saya bisa, yang penting dirumuskan aja. Tadi Pak Pur bilang katanya sudah disusun ya, boleh. Gak apa-apa, itu justru kita memang harus ditetapkan pengaturan ditetapkan. Ya. Jadi saya pernah belajar SOP dulu dari Kementerian RB dan PAN dan Kemenpan dan RB termasuk dari BKN. Jadi SOP itu dari masing-masing UPT pun bisa diciptakan SOP, tidak harus dari kementerian apa dari direktorat. Terima kasih. Baik, dari rangkaian acara arahan dari Bapak Karudenim yang baru pada kita. Jadi mengingat waktu pun sudah siang, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Karudenim bisa kita implementasikan, dan mengenai absen juga kita tunggu. Tetap mulai besok itu tetap berjalan seperti semula dan lebih ditingkatkan lagi disiplin kita, dengan harapan dengan baiknya kita, dengan loyalnya kita, dengan baik kita bekerja, Pak Karudenim lebih sayang lagi kepada kita. Itu saja saya tutup, mungkin lebih dan kurang. Saat ini apa yang pertemuan kita di masa-masa akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.